Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Hamda. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 2022501038. Pada hari ini tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Uji kinerja ini akan saya laksanakan di SMPN 43 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 7 dengan materi Selamat datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPN 43 Raksa. Alhamdulillah ya, semangat banget hari ini ya. Baik, ketua kelas silakan memimpin dulu ya. Duduk siap, siap. Berdoa. Ahmad Rizky kenapa? Alfa. Siapa lagi? Adrian Maulana. Kenapa Adrian Maulana? Sakit. Ada lagi? Kenapa? Ya? Zikri kenapa? Zikri izin. Nah, jadi hari ini yang tidak masuk teman kalian ada 3 orang ya. Tadi ada Ahmad Rizky, Alfa, Adrian sakit, Zikri izin. Mudah-mudahan yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya, supaya bisa belajar bersama-sama dengan kalian. Amin. Baik anak-anak,
sebelum kita memulai materi ini, coba sebelumnya Ibu mau tanyakan dulu kepada kalian. Kira-kira ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Sholat Berjamaah. Apa ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat yang dipimpin oleh Imam. Dilakukan dengan cara bersama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Nah, betul ya, tadi yang disampaikan oleh Putra dan Putri bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang dipimpin oleh imam dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini ada erat kaitannya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi perintah sholat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, berkaitan dengan cerita Nabi Muhammad, kebetulan hari ini kita akan membahas tentang materi sejarah Nabi, ya. Nah, kita akan membahas tentang selamat datang Nabi Muhammad berkasihku, ya. Sebelum kita mempelajari materi ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jadi diharapkan nanti kalian tahu, ya, kalian bisa menceritakan bagaimana sih sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, menceritakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar, ya. Nah, baik, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Di antara kalian ada yang sudah mendengar cerita tentang kisah Nabi Muhammad tidak? Pernah. Lahir di tahun gajah. Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah. Ada lagi? Lahir dalam keadaan yatim. Betul sekali Putri, ya. Tepuk tangan untuk Putra dan Putri. Terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian kepada 6 kelompok, ya. 6 kelompok. Nah, tapi sebelum Ibu bagi kepada 6 kelompok, Ibu minta kalian berhitung terlebih dahulu dari angka 1 sampai angka 6. Setelah angka 6 diulang lagi angka 1 sampai angka 6 dan seterusnya. Paham? Coba dimulai dari ayo coba 1. Jadi kalian sudah menghitung dari angka 1 sampai angka 6. Sudah diingat angkanya? Ibu minta yang menyebutkan angka 1 itu silakan nanti duduk di sini. Tunggu dulu ya. Yang menyebutkan angka 1 duduk di sini. Yang menyebutkan angka 2 di sini. Angka 3 di sini. Angka 4 di ujung. Angka 5 di tengah. Angka 6 di belakang. Ya, Ibu minta nanti kalian berpindah dengan tertib, tidak berisik. Paham? Nah, mulai dari sekarang. Nah, tadi Ibu sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok Ibu akan berikan kertas plano, ya. Nah, setelah Ibu bagi kertas plano, nanti Ibu akan menayangkan video mengenai materi sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu, Ibu juga
identifikasi kira-kira video atau materi tersebut itu membahas tentang apa sih? Nah, berkaitan dengan kertas planom ini ya. Baik, Ibu akan bagikan ya masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, silakan kalian mengidentifikasi tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk kelompok 2, silakan kalian mengidentifikasi tentang kerasulan Nabi Muhammad. Untuk kelompok 3, sejarah kelahiran Nabi. Untuk kelompok 4, sejarah kerasulan Nabi. Baik, Ibu akan bagikan kertasnya ya. Untuk kelompok 1, sejarah Nabi ya. Untuk kelompok 2, kelompok 2 tentang kerasulan Nabi ya. Juga padamnya api-api yang biasa disebar oleh orang-orang Majus. Jangan belum tulis, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuhan, sudah telah lahir. Benarkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuhan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari Tuhan, setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Cucu, kasihan untuk laki-laki. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Kalian simak tayangan di sini, poin ya. Selamat datang Nabi Muhammad SAW. Kasih. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, menceritakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang syar'inya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, dan percaya diri dalam berinteraksi secara. Di sini ada gambar ya, menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti cerita yang tadi di PowerPoint ya. Nah, yang keduanya yaitu tentang sejarah kerasulan Nabi Muhammad ya. Silakan disimak. Ini membahas tentang apa? Tentang kerasulan Nabi. Ya, bagus. Ya. Ini ngebahas tentang apa? Sejarah kelahiran. Ada di sini. Tadi sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, sudah kalian identifikasi. Ibu minta masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil pengamatannya. Ibu minta kelompok 1 silakan. Silakan. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Kira-kira dari yang tadi sudah dibacakan, ada yang mau bertanya kelompok lain? Baik, silakan berdiri. Berapa lama Nabi Muhammad
diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa lama Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah? Silahkan kelompok 1 jawab. 4 tahun. 4 tahun. Apakah betul jawabannya 4 tahun? Salah katanya, bukan 4 tahun. Kurang tepat ya. Ada yang bisa menjawab lebih tepat? 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Apakah betul jawabannya 5 tahun? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Siapa? Saya. Putra, silakan berdiri Putra. Berdiri, silakan. Mengapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan? Baik, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Putra. Karena pada saat peristiwa kelahiran Nabi terjadi penyerbuan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Apakah betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil pengamatannya mengenai sejarah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Silakan maju ke depan. Nabi Muhammad merasakan keresahan-keresahan masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan dirinya di Gua Hiro. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, tadi kalian sudah melihat teman-teman kalian yang kelompok 2 ya, sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Kira-kira ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, baik, silakan. Kapan tepatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Kapan tepatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Silakan dijawab. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Pada tanggal 17 Ramadan. Betul tidak jawabannya? Betul tidak? Betul. Baik. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Silakan berdiri. Siapakah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Siapakah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Muhammad? Ada yang mau jawab? Nabi Siapa? Muhammad disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril. Betul tidak? Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik ya. Ibu minta nanti kalian kerjakan. Ini sesuai materi yang sudah ditampilkan tadi ya. Tolong dikerjakan. KPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Sudah? Nah, selanjutnya, tadi kalian sudah menyimak ya. Masing-masing kelompok teman-teman kalian sudah mempresentasikan ya. Dimulai dari melihat tayangan video, melihat PowerPoint, mengidentifikasi, berdiskusi dengan kalian, dan yang terakhir tadi mempresentasikan hasil pengamatannya masing-masing. Kira-kira
dari tahapan awal sampai selesai tadi, ada yang mau menyimpulkan tidak? Baik, silakan Sofi berdiri ya. Silakan simpulkan ya tentang kelahiran Nabi ya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika lahir ayahnya meninggal, usia 6 tahun ibunya meninggal, usia 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian Nabi Muhammad tinggal dengan pamannya. Baik, tepuk tangan untuk Sofi ya. Nah, selanjutnya ada tidak yang mau menyimpulkan kerasulan Nabi? Silakan. Sejarah kerasulan Nabi tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul ketika sedang bersemedi di Gua Hira. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, di akhir pembelajaran ini, Ibu akan membagikan kertas kepada kalian ya. Nah, kalian tulis refleksi kalian. Kira-kira apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, kalian tulis. Apa sih yang sudah saya pelajari hari ini? Ya, silakan ditulis ya refleksi kalian di sini. Sendiri-sendiri ya. Ditulis ya. Baik, tulis silakan ya. Tadi apa aja yang sudah dari kelahiran Nabi? Baik, sudah diisi? Sudah ya, Ibu ambil ya tasnya. Sudah ya. Nah, di akhir pembelajaran kita tadi ada beberapa teman kita ya yang sudah berani menjawab, berani mengemukakan pendapatnya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan hadiah atau reward kepada anak Ibu yang berani mempresentasikan ya setiap pertanyaan selalu menjawab. Tadi siapa teman kita yang selalu menjawab? Putra, ya. Putra silakan berdiri Putra. Nah, ini ada hadiah dari Ibu ya. Semoga bermanfaat. Ya, tepuk tangan untuk Putra. Nah, Ibu minta untuk minggu depan tugasnya kalian membuat video ya, video dakwah ya, karena minggu depan kita materinya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Ibu minta kalian di rumah berpidato atau berdakwah ya, menggunakan video. Nanti divideokan, hasil videonya nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Nanti Ibu buat linknya ya. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan sampai sekian ya. Ibu minta ketua kelas silakan mempersiapkan ya. Duduk siap. Siap. Berdoa. Bismillah.